Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurjanah dengan NIM 4441241 dari jurusan Agribisnis kelas G Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad intelektual. Jihad intelektual adalah jihad yang mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan skill yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jihad intelektual lebih intensif terutama pada saat Islam bersentuhan dengan peradaban Romawi dan Persia serta masuk pada peradaban Yunani. Yang pertama, ada belajar adalah jihad. Konsep belajar bagi umat Islam meliputi konsep kesungguhan sekaligus kesucian jiwa dan sikap kerendahan hati untuk memperoleh mukasyafah. Belajar ini diibaratkan seperti perjalanan melintasi gurun Sahara yang panas menuju perang. Maksudnya adalah di mana belajar membutuhkan konsentrasi, ketekunan, dan pengarahan segala potensi yang ada atas dasar keingintahuan, keinginan, cita-cita, dan niat tulus ikhlas. Belajar sebagai jihad perlu ketekunan dan kerja kolaborasi tim yang saling menguatkan, minimal terdiri atas 2 orang. Karena menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, keberadaan kelompok belajar dari sebagian umat Islam memberi jaminan terpeliharanya kebenaran Islam hingga kiamat. Yang kedua, ada perlengkapan jihad intelektual. Kurikulum inti pendidikan umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ganda, yaitu di satu sisi sebagai buku dasar yang bernilai karena pesan religiusnya, di sisi lain juga sebagai pedoman dalam pembentukan kalimat yang benar. Lalu sebagai persiapan untuk mempelajari ilmu agama langsung dari Al-Quran, perlu adanya pengajaran bahasa Arab yang digiatkan sejak dini. Karena pengkajian terhadap Al-Quran dan hadis memerlukan logika dan ilmu tafsir, sehingga dapat menggali kebenaran wahyu. Berikut ada perlengkapan akademik yang diperlukan, yaitu yang pertama, ada ilmu-ilmu pengantar, seperti ilmu tulis, menulis, dan berbagai cabang ilmu kebahasaan dan sastra Arab. Yang kedua, ada ilmu Al-Quran. Ketiga, ilmu-ilmu tentang hadis nabawiyah. 4. Pengetahuan tentang ijma. 5. Logika dan ilmu tentang pokok-pokok jurisprudensi. Dan yang keenam, ada filsafat. Selanjutnya, ada medan jihad intelektual. Dalam medan jihad intelektual ada namanya tafaquh fi ad-din, yaitu memahami esensi kitab Al-Quran dan rahasia maknanya serta sunnah hadis nabawi sebagai penjelasan Al-Quran. Tafaquh fi ad-din juga berarti berusaha menafsirkan realitas sosial dengan pandangan dunia Al-Quran, mengkaji dan menerapkan pandangan terhadap dunia Islam, serta memprediksi kebutuhan kaum muslimin kontemporer dan masa depan yang berubah-ubah dengan pendekatan berpikir skenario Islam. Ada pernyataan dari Umar bin Khattab dalam Atsar, tidak boleh berniaga di pasar kami kecuali yang memahami agama. Lalu makna tafaquh fi ad-din di atas tidak cukup dengan memahami nas Al-Quran secara tekstual, tetapi secara kontekstual yang berarti memahami peran kapital, pasar, harga, dan uang dalam meningkatkan kemakmuran material. Tetapi pada sebagian masyarakat, lingkup tafaquh fi ad-din terbatas pada kajian Al-Quran dan Sunnah, referensinya dengan dinamika sosial kemasyarakatan, sedangkan ilmu kealaman dipandang sebagai ilmu non-syariah. Selanjutnya yang keempat, ada tantangan belajar untuk mengabdi. Dalam Islam, kewajiban belajar disertai dengan kewajiban mengajar dan berdakwah di masyarakat, karena ilmu dicari dan dikembangkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ilmu tidak bermakna tanpa amal, sebab belajar dan mengajar menjadi jalan ilmu pengetahuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tantangan para ilmuwan muslim untuk mengintegrasikan ilmu dalam pangkuan agama, menafsirkan makna simbolik wahyu ilahi yang tertulis di Al-Quran dengan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan dan hukum Allah yang berlaku di alam jagat raya. Usaha ini bernilai sama dengan jihad bi al-qital. Jihad intelektual sebagaimana jihad fisik hanya bisa dilakukan oleh orang beriman karena sudah mencapai kebenaran sejati.
yakni kebenaran iman, tauhid, dan hidayah, karena mereka telah a priori terhadap informasi wahyu. Sekian penjelasan tentang jihad intelektual dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.